Ini adalah kecelakaan kuli bangunan yang terburuk di Amerika Serikat. Jadi seperti yang kalian lihat, kuli bangunannya itu sedang mau menyeberang, tapi tiba-tiba kayu yang diinjak itu patah sehingga dia itu duduk di atas besi yang tajam seperti ini. Besi itu menembus dari bagian bokong kuli tersebut sampai bagian tulang belakangnya, dan ini sangat mengerikan sekali. Setelah kejadian ini, teman-temannya itu sangat panik sekali sehingga menelepon 911 dan dikirimkanlah 10 orang pemadam kebakaran untuk membantu dia pergi ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter terkejut dengan apa yang mereka lihat, tapi pada saat itu mereka memutuskan untuk melakukan operasi dan mencabut besi yang ada di bokong pria tersebut. Dan akhirnya setelah melalui proses beberapa jam, operasi tersebut berhasil mencabut besinya ini dari badan korban. Dari kejadian ini, kalian akan sangat terkejut karena kuli bangunan tersebut mendapatkan ganti rugi asuransi sebanyak 322 triliun rupiah guys. Nah, terlepas dari itu semua, pasti tidak ada yang mau mendapatkan insiden seperti ini kan guys. Bukannya menjadi Spider-Man, laki-laki ini setelah digigit oleh laba-laba harus dilarikan ke rumah sakit karena kondisi kritis. Chris Galton adalah seorang remaja Inggris yang pada tahun 2012 dia itu sedang jalan-jalan di sebuah taman, tapi tanpa dia sadari ada seekor laba-laba yang jatuh di atas tubuhnya ini. Pada awalnya Galton ini digigit oleh laba-laba tersebut sebanyak 1 kali sehingga dia berpikir, oh kayaknya ini lebah nih, dia pukul-pukul, dia pikir lebahnya itu udah pergi. Tapi beberapa saat kemudian ketika Galton ini sedang shopping, tiba-tiba dia itu kejang sambil memegang bagian lehernya itu, dan ketika diperiksa ke rumah sakit, dia itu telah digigit oleh laba-laba tersebut sebanyak 10 kali. Beruntungnya, walaupun laba-laba yang menggigit Galton ini beracun tapi tidak menyebabkan kematian, sehingga pada saat itu Galton masih bisa diselamatkan oleh dokter. Belajar dari pengalaman Galton, kalau kalian digigit oleh laba-laba, langsung pergi ke rumah sakit ya. Kalian gak akan menjadi Spider-Man karena per tahunnya itu rata-rata orang yang meninggal karena gigitan laba-laba adalah sebanyak 11 orang. Kalian gak mau jadi salah satunya kan? Hati-hati buat kalian yang suka makan jambu batu, jangan sampai bijinya itu tersangkut di gigi kalian atau akan tumbuh seperti ini. Seorang pria berusia 36 tahun yang berasal dari Taiwan memakan jambu batu pada tahun 2011 dan 1 bulan kemudian dia merasakan kalau giginya ini sakit banget. Karena giginya ini sakit banget, akhirnya dia memutuskan untuk memeriksa giginya itu ke dokter gigi, dan pada saat itu dokter gigi sangat terkejut dengan apa yang mereka temukan. Dokter gigi melakukan X-ray dan mereka sangat terkejut karena mereka menemukan biji dari jambu batu yang dimakan oleh pria tersebut 1 bulan yang lalu tersangkut di gigi paling belakangnya ini. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, rupanya biji jambu batu tersebut telah tumbuh di gigi pria ini. Dan akhirnya dokter memutuskan untuk mencabut gigi yang telah ditumbuhi oleh biji jambu batu tersebut seperti ini guys. Karena saking malu ya, akhirnya pria tersebut langsung meninggalkan rumah sakit tersebut tanpa mengambil giginya. Dan kalian bisa melihat giginya seperti ini guys. Mengerikan banget ya. Bila kalian mengalami hal ini ketika mau naik roller coaster, lebih baik kalian langsung turun daripada hal ini terjadi kepada kalian. Kejadian ini terjadi di Amerika pada tahun 2011, di mana seorang wanita sedang ingin naik roller coaster, dan pada saat itu dia merasakan kalau besi penahannya ini tidak kuat sama sekali. Besinya itu seharusnya ketika ditarik berbunyi 3 kali, tapi besinya dia itu hanya berbunyi 1 kali, dan ketika dia mengadu, kata penjaganya itu tidak apa-apa, langsung naik aja. Nah, ketinggian roller coaster ini sendiri seperti gedung 14 lantai, dan ketika benda ini turun, tiba-tiba pengamannya itu terbuka dan wanita ini terlepas begitu saja dan jatuh ke lantai dan meninggal seketika seperti itu. Jadi kalau kalian mau menaiki roller coaster, pastikan dulu nih besi pengamannya itu berbunyi ketika ditekan ya guys. Bila tidak berbunyi, langsung adukan kepada penjaga roller coaster, atau kalau kalian ragu untuk naik roller coaster ini, jangan naik sama sekali, langsung tinggalkan kursi itu untuk pergi aja daripada kalian seperti wanita tadi guys. Oh my god, serem banget nih. Ini adalah cara seorang pilot jet melatih kemampuannya untuk terbang dan melakukan manuver seperti ini nih. Latihannya gila banget dan kalian harus lihat. Jadi untuk melakukan manuver ekstrim tersebut, seorang pilot jet harus melatih kemampuannya itu di dalam tabung seperti ini nih guys. Jadi ini gravitasinya normal yaitu 1,2 G, kemudian ini akan dibuat menjadi 9 G. Jadi tekanan gravitasinya itu sampai 9 dan mukanya tuh, kalian tuh tekanan gravitasinya gede banget. Kalian bisa perhatikan di sini ngambil nafasnya itu juga harus bertahap, dan inilah yang akan terjadi kalau misalnya seorang pilot tidak bisa bertahan di tekanan 9 gravitasi guys. Tuh kan lihat tuh, tekanannya gila banget dan pilot ini tidak bisa bertahan sehingga dia itu sampai pingsan seperti ini. Kalian bisa bayangin bila seorang pilot jet sedang melakukan manuver ekstrim tersebut dan tiba-tiba dia ini tidak sadarkan diri, bisa-bisa jetnya itu jatuh dan tidak bisa dikendalikan tuh. Dia aja sampai kaget dan dia itu baru sadar kalau dia ini baru pingsan guys. Nah untung aja ini cuma latihan, kalau sesungguhnya udah pasti nggak akan selamat nih, ekstrim banget guys.
Ini adalah alasan gue kenapa gue gak suka naik arum jeram. Jadi pada tahun 2016, tepatnya di Australia, ada kecelakaan arum jeram di mana 4 orang yang naik di atas arum jeram tersebut meninggal semua guys. Nah jadi kejadiannya itu seperti ini, di mana 4 orang yang mau naik arum jeram ini, mereka tuh udah naik seperti ini dan sudah menggunakan seatbelt. Dan pada saat itu kapal yang mereka tumpangi ini menabrak dengan kapal kosong yang sedang stuck seperti ini. Dan akhirnya itu sangat mengerikan sekali, soalnya mereka ini turun dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Dan akhirnya kapal yang mereka tumpangi itu terbalik dan ada 2 orang yang terjepit di bawah kapal ini dan 2 orang di samping ini. Dan mereka semua akhirnya meninggal seketika pada saat itu. Nah dari kejadian ini gue belajar, walaupun kelihatan wahananya ini tidak berbahaya sama sekali, terus ada airnya itu, bisa aja kalau memang maut sudah mengincar kita itu nggak bisa kabur kemana-mana guys. Jadi buat kalian yang suka bermain adrenalin, tetap utamakan faktor keamanan dan keselamatan biar sama-sama aman ya guys. Ini adalah alasan kenapa kita tidak boleh foto selfie dengan gaya yang tidak senonoh. Jadi wanita ini sedang mau foto selfie, tapi dia ini menggunakan gaya yang tidak senonoh. Tapi ketika dia selesai memfoto dirinya, dia melihat ada seseorang di belakang layarnya ini. Tapi ketika dia lihat, tidak ada siapa-siapa guys. Nah karena dia tidak percaya dengan apa yang dia lihat, dia mau foto selfie 1 kali lagi guys. Dan kalian tidak akan percaya apa yang dia foto. Lihat tuh, ada orang yang muncul ketika dia foto selfie. Seketika setelah dia melihat itu, dia langsung sangat terkejut dan dia itu tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia mengambil handphonenya dan berusaha untuk memfoto ke segala arah. Dan setelah dia coba foto, tidak ada apa-apa nih guys tuh. Di depannya nggak ada apa-apa, di sampingnya itu juga nggak ada apa-apa, dan di belakangnya ini juga tidak ada apa-apa. Dan untuk terakhir kalinya dia mau ngecek lagi dengan foto selfie 1 kali lagi guys. Dan kalian gak akan percaya apa yang dia alami. Oh my god. Kalian yang suka selfie sendirian jangan sampai seperti ini. Sangat mengerikan banget nih guys. Jadi wanita ini suka banget selfie sendirian di tengah malam seperti ini guys, buat dikirim ke temen-temennya. Tapi ketika dia sedang asik selfie sendirian, tiba-tiba selfie-nya ini bergerak nih guys. Jadi lihat tuh, dia mau foto selfie, tiba-tiba selfie-nya tuh bergerak sendiri seperti ini. Tapi ini semua nggak berhenti di situ aja. Ketika dia mau selfie, dia lihat tuh di layar handphonenya itu ada orang di belakangnya. Tapi ketika dia lihat nggak ada siapa-siapa, dia kira nih handphonenya rusak dan selfie-nya itu yang lagi error. Tapi ketika dia mau coba kedua kalinya tuh muncul terus, muncul terus, dan akhirnya bergerak seperti ini juga nih. Ih, serem banget. Bahkan jauh lebih mengerikan lagi, sosok yang ada di selfie-nya itu malah menabrak dia. Dan ketika dia coba cari-cari nih, sosoknya menghilang begitu aja. Tapi dia itu kira udah nggak ada, tapi tiba-tiba tuh ada di belakang dia seperti ini dan menarik rambutnya dan akhirnya menangkap tangannya seperti itu tuh, diangkat untuk melayang-layang. Nah ini buat kalian yang suka menahan pintu lift menggunakan badan kalian, tangan, atau benda-benda, jangan pernah lakukan lagi atau lift kalian akan jatuh seperti ini. Jadi kejadian ini terjadi pada tahun 2018 di mana bocah yang berasal dari Cina ini sedang menunggu ayahnya dan menahan lift. Di situ bocah ini menahan lift dengan cara memberikan tangan, badannya, dan juga menggunakan payung seperti ini. Dan ini adalah hal yang akan dia sesali. Setelah ditahan seperti itu, rupanya lift ini tetap tertutup dan lebih mengerikan lagi, lift ini malah jatuh bebas seperti ini guys, membuat payungnya itu mengangkat seperti ini. Bocah ini sangat terkejut dengan hal tersebut, tapi ini adalah kesalahan kedua yang dia lakukan pada saat itu, di mana dia mencoba untuk membuka lift secara paksa seperti ini. Nah, menurut penelitian, membuka paksa pintu lift seperti ini bisa saya membuat lift yang dia tumpangi itu bisa jatuh lebih parah lagi guys. Tapi untungnya hal itu tidak terjadi dan bocah ini bisa diselamatkan. Nah, belajar dari kejadian bocah ini, jangan pernah lagi menahan lift menggunakan badan kalian atau benda, atau membuka paksa lift seperti ini ya guys, sangat berbahaya loh. Khusus untuk para bunda, hati-hati ya kalau misalnya sekecil itu suka memainkan pelosotan plastik seperti ini, apalagi gayanya ini meluncur menggunakan kepala terlebih dahulu seperti ini, sangat berbahaya loh. Sebuah ilustrasi memperlihatkan betapa mengerikannya pelosotan plastik bila tidak diawasi oleh orang dewasa. Jadi bun, ketika anak-anak bermain pelosotan plastik seperti ini sangatlah berbahaya, apalagi menggunakan gaya Superman seperti ini yang kepalanya turun terlebih dahulu. Ketika anak-anak meluncur menggunakan gaya seperti ini, sangat rawan sekali kepalanya itu akan terbentur dengan lantai seperti ini nih. Jadi hati-hati bun, karena ini sangat licin sekali. Ditambah lagi pelosotan plastik seperti ini sangat rawan sekali roboh kalau tertiup angin kencang. Jadi kalau misalnya angin kencang, lebih baik jangan bermain pelosotan plastik seperti ini. Nah, melihat ilustrasi barusan yang sangat mengerikan tersebut, kalau anak-anak ingin meluncur menggunakan gaya Superman seperti ini, lebih baik jangan, dan lebih baik lagi kalau ketika anak-anak bermain pelosotan plastik seperti itu ditemani juga ya bun. Ini adalah alasan kenapa kita harus selalu bisa mengendalikan emosi kita.
Jadi pria ini sedang ada acara keluarga, tapi di situ dia melihat anaknya itu mainannya ini sedang direbut sama anak laki-laki yang satu ini nih. Dia ngeliat hal itu dan dia marah banget. Setelah diminta baik-baik, anak lelaki ini tidak mau mengembalikan mainan dari anaknya itu. Sampai papa mamanya anak lelaki ini ngeliatin tuh. Dan akhirnya setelah dibentak baru dikembalikan tapi didorong seperti ini. Melihat anaknya digituin, orang tuanya marah banget, tapi malah hal ini yang terjadi nih. Semua orang yang di pesta tersebut dia hajar satu persatu seperti ini. Waduh, gila banget sih. Bahkan gak berhenti di situ aja, anak yang ada di pinggir yang gak ngapa-ngapain juga tuh. Jadi dilampiasin emosinya nih sama anak kecil yang gak bersalah sama sekali. Kemudian tuh, orang yang lagi main HP juga gak didiemin gitu ya, langsung dihajar juga nih guys. Bahkan gilanya gak habis pikir nih, polisi yang datang untuk melerai kejadian tersebut malah ikutan dihajar seperti ini nih. Dan terakhirnya nih bikin kaget, kucing juga diginiin, gila. Ini adalah cara permak rambut yang bakal bikin kalian kaget banget guys. Jadi model dalam video ini berusia 50 tahun dan dia tuh males banget untuk merawat kumis, brewoknya, dan rambutnya itu. Dan akhirnya di sini dia mau dipermak abis-abisan sama tukang salon ini. Nah di sini proses pertamanya adalah merapikan bagian kumis dan brewoknya dulu karena sudah putih, akhirnya dicat menjadi hitam seperti ini guys. Nah bagian brewoknya itu nggak lupa juga disisir dan ditrim bagian ujungnya biar kelihatan rapi banget. Dan hasil akhir ya silahkan kalian bandingkan di sini. Yang ini yang pertama belum dirapikan dan ini sudah dipotong dan sudah dirapikan, sudah disemir juga guys. Keren banget ya, padahal usianya itu 50 tahun loh guys. Nah buat kalian yang sering gak pede dengan penampilan kalian, jangan lupa selalu menggunakan pomade ya guys. Khususnya pomade Tizen karena ini adalah pomade nomor 1 di Indonesia. Nah soalnya gue udah ngebuktiin sendiri, pomade ini bisa meluruskan rambut kalian yang tadinya seperti ini, akhirnya lurus seperti ini guys. Karena daya holdnya itu kuat tahan seharian. Jadi buat kalian yang mau kelihatan keren, jangan lupa menggunakan pomade Tizen guys.